bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kami persembahkan yang terbaik kepadamu, Bapa kami. Haleluya. Yahweh, Engkau mulia. Yahweh, Engkau perkasa. Ku puji, ku sembah nama-Mu, Yahweh. Yahweh, Engkau mulia. Yahweh, Engkau perkasa. Ku puji, ku sembah nama Yahweh. Yahweh, Engkau mulia. Yahweh, Engkau perkasa. Ku puji, ku sembah nama-Mu. Engkau mulia, Yahweh, Engkau perkasa. Ku puji, ku sembah nama-Mu. Kau cipta semua yang ada, dan Kau pelihara sempurna. Tiada Allah yang besar seperti-Mu. Rela berikan putra-Mu untuk tebus semua dosaku. Tiada Allah yang ajab seperti-Mu. Dengan sungguh hati sembah Dia, katakan Yahweh. Yahweh, Engkau mulia. Yahweh, Engkau perkasa. Ku puji, ku sembah nama-Mu, Yahweh. Yahweh, Yahweh, ku puji, ku sembah nama Yahweh. Yahweh, ku puji, ku sembah nama-Mu, Yahweh. Yahweh, ku puji, ku sembah nama Yahweh. Engkau mulia, Yahweh, Engkau perkasa. Ku puji, ku sembah nama. Kami sembah Yahweh. Yahweh, ku puji, ku sembah nama. Kau cipta semua yang ada, dan Kau pelihara sempurna. Tiada Allah yang
besar seperti-Mu. Kau rela berikan putra-Mu untuk tebus semua dosaku. Tiada Allah yang besar seperti Kau cipta. Kau cipta semua yang ada dan Kau pelihara sempurna. Tiada Allah yang besar seperti-Mu. Kau rela untuk tebus semua dosaku. Tiada Allah yang ajaib seperti. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini dan sembah Dia, katakan Yahweh, Yahweh, Yahweh yang kami sembah, Elohim yang mulia. Yahweh, Yahweh, ku puji, ku sembah Yahweh, Yahweh. Kami sembah, kami puji, kami agungkan nama-Mu, Allah Elohim Yahweh, Allah Israel, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang disembah segala bangsa. Haleluya. Kau cipta semua yang ada dan Kau pelihara sempurna. Tiada Allah yang besar seperti-Mu. Kau rela berikan putra-Mu untuk tebus semua dosaku. Tiada Allah yang ajaib seperti Kau cipta. Kau cipta semua yang ada dan Kau pelihara sempurna. Tiada Allah yang besar seperti-Mu. Kau rela berikan putra-Mu untuk tebus semua dosaku. Tiada Allah yang ajaib seperti Kau cipta. Kau cipta semua yang ada dan Kau pelihara sempurna. Tiada Allah yang besar seperti-Mu. Kau rela berikan putra-Mu untuk tebus semua dosaku. Tiada Allah yang ajaib seperti-Mu. Tiada Allah, tiada Allah yang ajaib seperti-Mu. Tiada Allah yang ajaib seperti-Mu. Allah yang besar, Engkau Allah. Kau cipta semua yang ada dan Kau pelihara sempurna. Tiada Allah yang ajaib seperti-Mu. Kau rela berikan putra-Mu untuk tebus semua dosaku. Tiada Allah yang ajaib seperti. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, katakan Kau cipta semua yang ada dan Kau pelihara sempurna. Tiada Allah yang besar seperti-Mu. Kami sembah Kau cipta segalanya dan tiada Allah yang besar seperti-Mu.
tiada Allah, tiada Allah yang ada seperti tiada Allah, tiada Allah yang ada sepertimu. Kita siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa pada Tuhan. Kita mau salam-salaman satu sama lainnya. Kita mau bagi berkat sukacita kepada Allah Bapa kita. Haleluya, haleluya. Mari kita semua puji Tuhan. Haleluya. Dengan sukacita kita puji Dia. Ya sembah Tuhan kita. Haleluya. Dengan semua kita katakan amin. Mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Sekali lagi katakan mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan, kita masuk dalam sukacita. Mari angkat suara puji kebesaran. Glory, 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 haleluya, haleluya. Kita puji Dia sampai selamanya. Puji Tuhan, kita puji Dia sampai selamanya. Haleluya. Sekali lagi dengan semangat kita memuji Tuhan kita, amin. Kita mau angkat suara kita bersama-sama di tempat ini, amin. Haleluya. Dengan sukacita kita mau nyanyikan pujian ini. Katakan mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari angkat suara puji kebesaran. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya, haleluya. Mari puji Dia sampai selamanya. Oh, glory, 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 haleluya, haleluya. Semua puji Dia sampai selamanya. Glory, 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 agungkan nama-Nya sampai selamanya. Glory, 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 agungkan nama-Nya sampai. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan kami, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan kita. Ku mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan semuanya. Dengan genap gempita kita puji Dia. Ku mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Haleluya. Ini kami, pujian kami hanya untuk-Mu Bapa. Haleluya.
hati kami, jiwa kami mau persembahkan kepadamu. Persembahkan kepadamu ya Bapa kami. Ini kami di hadapanmu ya Bapa. Ini kami memuji menyembahmu. Dengan segenap hati kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan semua. Sepanjang hari. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Sepanjang hidupku, lagi sepanjang hari hidupku bersyukuri dalam-Mu. Selalu Kau nyatakan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji, hormat dan syukur ku persembahkan. Puji, hormat dan syukur ku persembahkan. Puji, hormat dan syukur ku persembahkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Bapa. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi. Yesus katakan, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Dengan sungguh hati katakan, ku mau hidup surut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi Kau ajarku hidup. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan kita bangkit berdiri di hadapan Bapa kita. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Yang sungguh berarti, seperti
sudah roti yang terbesar, hidup bermakna bagi sesat. Hidup bermakna bagi sesat. Hidup bermakna bagi sesama. Bapa, pagi hari ini kembali kami teduhkan hati di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami ke dalam segala kebenaran-Mu ya Bapa. Dan pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, saatnya kita mempersiapkan diri kita menerima yang terbaik dari Tuhan, yaitu kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya sulit sekali mau menyatakan kalau seseorang itu sudah rohani atau belum, ya. Atau kerohanian seseorang itu bisa bersifat abstrak. Bagaimana kita mau menilai seseorang sudah rohani atau belum, saudara? Cukupkah kita menilai kerohanian seseorang dengan keaktifan seseorang untuk hadir di dalam gereja? Cukupkah kita menilai kerohanian seseorang dari kesibukan dia di dalam pelayanan pekerjaan gereja? Atau kalau seseorang sudah menjadi hamba Tuhan, sudah menjadi pendeta, maka ia sudah punya kerohanian yang tinggi? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dengan berbagai kejadian yang kita saksikan hari-hari ini, ya, yang justru banyak yang di-labelin, yang sudah memiliki status sebagai hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, justru menimbulkan banyak masalah. Pertengkaran-pertengkaran di media sosial, saudaraku. Belum lagi keterlibatan di berbagai pelanggaran moral, saudara, korupsi dan sebagainya. Hal ini membuat kita berpikir, saudaraku, siapa yang dinilai sebagai seorang yang sudah rohani? Siapa yang dinilai sebagai seseorang yang sudah memiliki kerohanian? Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kita mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kerohanian seseorang hanya bisa dinilai dengan kehidupan seseorang yang kudus. Kehidupan seseorang yang terpisah dari dunia ini. Kehidupan seseorang yang mencurahkan seluruh hidupnya untuk kepentingan Tuhan. Dan dia rela melepaskan apapun untuk kepentingan Tuhan. Ini orang yang rohani, saudara.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam pilar gereja kita ada 3 pilar pelayanan. Pilar pertama itu adalah hidup suci atau hidup kudus. Tanpa kekudusan Bapak Ibu Saudara, tidak ada nilai kerohanian yang kita miliki di dalam kekristenan. Tidak ada nilai kerohanian. Kalau saya sebagai seorang pendeta tanpa memiliki hidup yang kudus, yang suci, tidak ada nilai kerohaniannya, saudara. Dan ini mengerikan sekali, saudara. Mengerikan sekali. Bagaimana dengan jemaat yang mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan kalau saya tidak rohani, saudara? Kemana jemaat akan saya bawa, saudara? Bagaimana kita nanti bertemu dengan Tuhan dalam keadaan yang tidak kudus dan tidak suci? Mungkin saudara berkata, Pak, kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Betul, saudaraku. Tetapi ingat, saudaraku, ada pengudusan aktif yang harus kita lakukan juga. Misalnya seseorang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam Yohanes pasal 17, boleh kita buka Alkitab kita. Yohanes 17 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bukan hanya darah Yesus saja yang menguduskan kita, tapi firman Tuhan juga menguduskan kita. Bagaimana mekanismenya firman Tuhan itu menguduskan seseorang? Bukan berarti saudara koyak itu Alkitab saudara bakar, saudara minum itu air Alkitab tersebut atau mandi air Alkitab tersebut, bukan, saudara. Tapi saudara memahami firman Tuhan, memahami isi Alkitab, lalu saudara bertindak mematuhi Alkitab yang adalah firman Tuhan itu. Nah, yang menjadi masalah, saudaraku, apakah firman yang kita dengar ya itu adalah kebenaran? Cara mengujinya adalah, saudaraku, apakah ketika saudara mendengar firman Tuhan itu, ya, saudara dibawa, saudara dipaksa untuk meninggalkan cara hidup dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidak semua penyampaian khotbah oleh seorang pendeta, termasuk saya, saudaraku, saya tidak mengatakan orang lain, itu merupakan firman Allah. Tidak semua, saudaraku. Bisa itu pemikiran kita sendiri, bisa itu adalah hasil dari pikiran saya sendiri. Kalau tidak, kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau seseorang hamba Tuhan tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dan dia sendiri, saudaraku, hidup dalam kekudusan, nggak mungkin. Nggak bisa seseorang hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang benar, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, salah satu tekanan yang paling sering di dalam gereja kita, dalam pemberitaan gereja kita, adalah kehidupan hidup suci, hidup kudus. Dan dengan penekanan ini, saudaraku, tidak sedikit gereja kita dibuli, seolah-olah kita adalah orang yang paling suci, paling kudus. Gereja yang paling suci adalah paling kudus. Tapi saudaraku, kehidupan yang suci ini bukan untuk kita bermegah-megahan, untuk kita menyombongkan diri. Tapi kesucian ini, saudaraku, tanda keseriusan kita dengan Tuhan. Kehidupan yang suci ini adalah tanda keseriusan
ukuran kerohanian kita di hadapan Tuhan, saudaraku. Dan ukuran ini bukan kita yang membuat, Tuhan yang membuat. Bapa di surga yang membuat, saudaraku. Mari kita kembali membaca ayat ini, saudaraku ya. Selama sebulan ini ayat ini selalu berbicara keras atau selalu diingatkan ya saudara. Secara pribadi saya selalu diingatkan ayat ini. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 16-17. Oke, dari ayat 13 kita baca supaya lebih jelas. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 17. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pada pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen, jangan kita merasa sudah hidup dalam keselamatan Tuhan hanya karena sudah beragama Kristen. Hanya karena saudara sudah terlibat dalam pelayanan gereja. Hanya karena seperti saya sudah menjadi pendeta. Jangan, saudaraku. Ukuran itu harus kita pakai adalah ukuran Tuhan. Apa ukuran Tuhan itu, saudaraku? Saudara kita hidup dalam kekudusan. Kita hidup dalam kekudusan. Itulah ukuran Tuhan, saudaraku. Haleluya, ada amin Bapak Ibu Saudara? Ya. Oleh karena itu menjadi seorang Kristen adalah mengalami perubahan. Bukan agama kita, bukan hanya tempat ibadah kita saja, saudaraku, tapi perubahan di dalam batin kita. Diubah dalam pola berpikir kita, roh kita, jiwa kita semua diubahkan. Maka dalam hal ini, saudaraku, firman Tuhan sangat berperan aktif di sini. Roh Kudus berperan aktif dalam hal ini, saudaraku. Makanya Kristen yang benar itu, saudaraku, Kristen yang terus masuk dalam perjuangan demi perjuangan. Bukan untuk mendapat keselamatan lagi, saudaraku, tetapi kita mau menyelesaikan rencana Allah di mana kita sebagai umat terpilih. Karena kita dipilih, saudaraku, untuk masuk dalam rencana Allah. Bukan dijadikan pajangan, tapi masuk dalam rencana Allah yang tertunda oleh dosa. Makanya dalam hal ini, saudara yang terkasih, definisi keselamatan dalam kekristenan itu bukan masuk surga. Masuk surga itu buah akibat dari keselamatan itu. Keselamatan itu adalah usaha Tuhan mengembalikan kita manusia ke dalam rancangannya yang semula. Apa itu rancangan yang semula? Nah, kita kembali baca di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini proyek satu-satunya, proyek Tuhan satu-satunya atas orang percaya. Nggak ada yang lain, saudara. Nggak ada yang lain, saudara. Kalau saudara menjadi Kristen, diberkati kekayaan, diberkati dengan kesehatan, itu bukan yang utama, saudara. Ingat, itu bukan yang utama. Yang utama itu adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa itu anaknya? Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi gambaran seperti Tuhan Yesus Kristus. Bukan seperti fisiknya, tapi seperti pikiran dan perasaannya. Seperti karakternya. Ya. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dengan kehidupan anaknya. Ini panggilan kita, saudaraku. Ini panggilan kita, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu, kita harus berani membuat keputusan untuk hidup suci, untuk hidup kudus, untuk mau diubahkan oleh Tuhan. Kalau enggak, saudaraku, sia-sia kita percaya Tuhan Yesus. Sia-sia. Saya sering katakan, saya sempat putus asa, sempat kecewa, karena saya juga bukan sejak lahir sudah menjadi Kristen. Ya. Saya menjadi Kristen itu tahun 95, saya dibaptis. Tahun 93 saya mulai masuk gereja. Lalu tahun 95 saya dibaptis di Pasir Panjang, Singkawang, saudara. Dan bertahun-tahun pengalaman saya menjadi orang Kristen, saya sempat kecewa. Melihat, saudaraku, bukan hanya kehidupan jemaat, tapi saya juga berhubungan dengan pendeta-pendeta, pelayan-pelayan. Oh, kok begini orang Kristen ya? Kok nggak ada bedanya dengan orang yang di luar kekristenan? Jadi apa sih keunggulan kekristenan itu apa? Kalau hanya tunggu mati masuk surga, waduh. Dengan model begini kayaknya saya meragukan deh. Saya sempat kecewa, Bapak Ibu Saudaraku. Akhirnya tahun 2009 Tuhan memberikan jawaban, memperkenalkan suara kebenaran ini. Saya bertemu dengan hambanya, Bapak rohani kita, Bapak Pendeta Dr. Era Susabdono. Dalam pertemuan yang tidak direncanakan, ya, malam hari habis ibadah bukan habis ibadah, habis olahraga, ya. Dulu saya suka main futsal, saudaraku, malam-malam. Masih muda dulu ya, masih punya nafas yang kuat. Lalu jam 10 malam saya bukalah, dulu ada namanya Indovision. Beliau khotbah di situ berapi-api. Saya tersentuh. Dulu belum seperti ini suara kebenaran, saudaraku. Belum. Wah, apalagi sekarang, saudaraku. Pengajaran-pengajaran di gereja kita semakin disempurnakan. Semakin memusatkan kepada sosok pribadi yang agung, yang maha kudus. Siapa itu? Bapa kita di surga. Bapa kita di sorga, dengan keagungan, kedahsyatannya, kekudusannya, saudaraku. Kalau orang sudah bertemu dengan sosok ini dalam perjumpaan kita, di dalam doa, ya, dalam pengalaman hidup kita, nggak mungkin kita nggak mau hidup kudus, Bapak Ibu Saudara. Nggak mungkin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu sarana kendaraan, yaitu firman Tuhan yang membuat kita mengenal
siapa itu Allah kita, siapa itu Tuhan Yesus. Seperti katakan dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu ialah jika kita mengenal Engkau satu-satunya Allah yang hidup dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Doktrin tentang Allah harus kita pahami dengan baik, harus dimengerti dengan baik. Karena pengenalan siapa Allah itu menentukan kualitas hidup kita. Amin. Kalau saudara mengenal sosok Allah yang baik, maha suci, yang maha pengampun, yang suka memberi apapun, ya. Dan kalau saudara berbuat salah, selalu ada pengampunan yang tersedia kapanpun, ya saudara akan selalu berbuat kesalahan. Memang Allah kita Allah yang pengasih, penyayang, betul. Tapi juga Allah kita Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang punya integritas tinggi, Allah yang tidak memandang muka kalau kita tidak hidup sesuai dengan keinginan. Dia akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita. Ayat yang kita baca itu jelas tadi saudaraku. 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Jika kita menyebut Dia Bapa. Ini konteksnya pasti sudah di perjanjian baru. Menyebut Dia Bapa, yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kita hidup dalam ketakutan, dalam hormat, dalam kepatuhan, selama kita menumpang di dunia ini. Dulu saya senang saudaraku, kalau saya mendengar Allah kita baik, dia, waduh, ada lagu yang seperti ini, sayang, sayang, disayang, supaya enak, dikasih musik dangdut gitu kan. Aku disayang Tuhan. Apa lagi tuh? Agak lupa saya. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Gori, 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 haleluya. Puji Tuhan. Gori, 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 haleluya. Gori, 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 puji Tuhan. Sejatinya kalimat itu nggak salah, lagu itu nggak salah. Cuma pengertian orang Kristen salah. Disayang-sayang, digendong-gendong. Kalau buat salah pun nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Masih selalu ada kesempatan terbuka. Lagu itu nggak salah, saudara. Tapi pengertian kita yang salah. Sehingga kita menganggap Allah itu cincai, ya. Gampang, murahan. Enggak, saudaraku, Allah kita juga Allah yang tegas. Allah yang harus kita hormati. Ya. Kita baca satu ayat, saudara. Dalam Roma pasal 11. Ayat 18 saya mau bacakan bagi kita semua. Surat Roma pasal 11 ayat 18. Dan beberapa ayat ke depan kita baca. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jika kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan mereka tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ini Rasul Paulus menegur orang-orang Kristen yang bukan orang Yahudi,
Ya. Mereka bermegah, seolah-olah mereka lebih diperhatikan. Ya. Kalau orang Yahudi, saudaraku, karena mereka tidak percaya, sehingga menyebabkan mereka dipotong. Tapi Rasul Paulus ingatkan, ya, kamu jangan bermegah, jangan sombong, ya, tetapi takutlah. Sebab kalau Tuhan, sebab Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu jika kamu tidak tinggal di dalam kemurahan-Nya. Jangan kita sombong, saudara yang terkasih. Makanya apa yang menjadi kehendak Tuhan kita berusaha ikuti. Tidak ada istilah kita tidak mampu mengikuti kehendak Allah. Karena Allah selalu memberikan kekuatan kepada orang yang mau melakukan kehendak-Nya. Ada amin, saudaraku? Ya, Allah akan selalu memberikan kita kekuatan untuk melakukan atau menggenapi rencana Allah. Kalau saudaraku, kita menyuruh bawahan kita untuk melakukan tugas yang berat, dan kita tahu kalau tanpa pertolongan kita dia tidak mampu, itu tidak fair, saudara. Tidak fair. Demikian juga Tuhan, saudaraku. Kalau dia memanggil kita masuk dalam rencananya, pasti dia sudah mempersiapkan kita. Maka untuk itu saya ingatkan kembali, kenapa, saudaraku, di dalam kekristenan kita mengenal ada Roh Kudus. Ya. Ada Roh Kudus. Kalau di kepercayaan lain nggak ada. Ini roh apa sih sebenarnya? Ya. Kok ada Roh Kudus segala macam? Roh Kudus itu adalah rohnya Allah. Roh Allah. Roh Allah yang sekarang telah dicurahkan di dalam kehidupan orang percaya. Yang sekarang, saudaraku, dia hadir di tengah-tengah kita. Menjadi parakletos, pendamping, penasehat, penghibur, penolong kita. Untuk, nah ini saudaraku, untuk mencapai rencana Allah. Bukan hanya supaya kita yang sedih dihibur, tidak sedih lagi. Lalu Roh Kudus sudah selesai melakukan tugasnya. Enggak, saudara. Roh Kudus menghibur kita agar kita terus berjalan di dalam rencana Allah. Amin, saudara. Agar kita terus kuat mencapai rencana Allah, saudaraku. Apa itu? Serupa dengan gambaran anaknya. Ya, saudara. Kalau saudara dalam kekristenan kita tidak mencapai hal ini, apa yang mau kita lakukan? Pasti saudara mengisi kekristenan saudara tiap minggu ibadah, pertengahan minggu, ibadah pertengahan minggu. Tidak salah kita ibadah, tapi itu bukan goal kita, saudaraku. Sebab kadang kita datang ibadah pun tidak menjamin 100% orang serius mendengarkan khotbah. 100% mengikuti ibadah dengan benar. Lalu apa yang mau kita lakukan sebagai orang Kristen? Di dalam gereja aja kita sudah tidak benar, apalagi di luar. Lebih banyak tidak benarnya, saudara. Lebih banyak tidak benarnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekudusan inilah yang harus kita capai. Keserupaan dengan Tuhan Yesus inilah yang harus kita capai, saudaraku. Jadi jangan kita berpikir bahwa kesucian, ya, membuat hidup kita akan menjadi kurang lengkap, kurang utuh, kurang bahagia. Kalau kita hidup suci itu kurang bahagia. Justru itu yang menyelamatkan kita, saudara. Ketika saudara hidup bebas, suka-suka saudara, hidup seperti orang dunia, saudaraku, kita menyia-nyiakan anugerah keselamatan Tuhan. Memang hidup di dalam keselamatan itu seperti itu. Bangsa Israel ketika mereka belum mendapat panggilan untuk keluar dari tanah perbudakan, mereka boleh buat apa saja. Tuhan tidak menghukum.
Cuma konsekuensinya mereka jadi budaknya Fir'aun, saudara. Tetapi ketika mereka mendengar panggilan atau menerima pelepasan dari perbudakan, saudara, mereka harus taat Allah. Mereka harus taat Allah. Mereka dijanjikan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Mereka dijanjikan kemakmuran. Mereka harus taat kepada Allah. Nah, ketika mereka berbuat kesalahan, ada konsekuensi di mana mereka binasa, saudara. Mereka binasa di padang gurun, di dalam perjalanan. Ya. Karena saudaraku, kita harus menghargai ketika kita bertuhankan atau memperlakukan Tuhan sebagai majikan agung kita, sebagai sesembahan kita, saudara. Ada banyak orang Kristen tidak mengerti kenapa Alkitab tuh ada perjanjian baru, lama, ada perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu dari Kejadian sampai Maliaki, perjanjian baru dari Matius sampai kitab Wahyu. Itulah perjanjian. Saudaraku, di dalam perjanjian lama itu ada isinya, saudaraku. Perjanjian Allah dengan umat ada isinya. Saudara tahu kalau kita membuat perjanjian, saudaraku, kalau salah satu melanggar perjanjian itu ada konsekuensinya. Halo, saudara? Apalagi kita hidup sebagai umat perjanjian baru, Tuhan telah memateraikan perjanjian baru ini dengan darah Yesus. Kalau sampai kita melanggar, mengkhianati perjanjian Allah ini, saudaraku, ada konsekuensi yang kita terima. Saya tidak sedang menakut-nakuti saudara, tapi ini kebenaran yang harus saya sampaikan. Jadi di dalam perjanjian lama itu ada isinya. Ada isinya, saudaraku. Dan perjanjian baru ada isinya. Bukan hanya terdiri dari kitab-kitab itu, saudara, tapi ada isinya yang paling penting yang harus kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi kita harus berani memilih hidup dalam kesucian, saudaraku. Dan jangan kita berpikir juga bahwa kesucian yang kita miliki akan membuat kita tersingkir dari dunia ini. Kita berbeda pasti, saudaraku, tapi kita tidak akan tersingkir. Ya, justru saudara, orang-orang yang bertahan untuk menghadapi segala badai, saudara. Ada amin, saudaraku? Ya, saudara, orang-orang yang selalu didampingi oleh Allah. Karena Allah akan hadir sebagai Bapa kita. Nih, saya diingatkan satu ayat ini, kita baca ya. 2 Korintus ayat 17, saya bacakan bagi kita semua. Ya. Ayat 16 ya, ayat 16 mulai. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Justru dengan kita memisahkan diri, kita mau hidup kudus, saudaraku, kita akan mengalami hadirat Allah. Kita akan mengalami Bapa kita di surga, kehadirannya. Maka sesuai firman Tuhan juga di dalam Ibrani 12 ayat 14. Ya.
Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Ya. Melihat di sini bukan lihat dengan kasat mata, tapi mengalami, saudara. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa mengalami Tuhan atau Allah, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kekudusan ini sangat penting sekali, saudaraku. Dan kita harus terus berusaha untuk hidup dalam kekudusan. Ya. Dan saudara harus semakin banyak mengenal kebenaran-kebenaran, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya. Di gereja kita setiap hari ada doa pagi, bayangin saudara. Jam 5 pagi, setiap hari. Ya. Belum lagi doa-doa yang lain. Ya. Supaya saudara kita terus dalam persekutuan dengan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita terus bersekutu dengan Bapa. Kita terus dimampukan untuk menghadapi dunia yang semakin jahat, semakin fasik. Ya. Di mana di situ ada penguasa kegelapan yang berkuasa di atasnya. Ya. Ada penguasa yang berkuasa atas dunia ini, saudaraku. Pak, iblis sudah dikalahkan, Pak, oleh darah Yesus. Iya. Tapi saudaraku, ya, kekalahan mutlak iblis adalah ketika orang Kristen menjadi seperti Tuhan Yesus atau mengenakan hidup Tuhan Yesus. Ya, nanti saudara baca kitab Wahyu. Ya, kalau tidak salah itu pasal berapa tuh? Pasal 11 ayat 12 ya, atau kebalikannya ya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Ya. Buktinya saudaraku, iblis belum benar-benar kalah. Tuhan Yesus sudah mati 2000-an tahun yang lalu di kayu salib. Tapi sampai saat ini iblis masih bekerja. Kuasa kegelapan masih bekerja. Saudara. Siapa yang bisa mengalahkan kita, saudara? Makanya Efesus pasal 6 ayat 12 ya. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Itu perjuangan kita, saudara. Bagaimana kita melawan, saudaraku? Dengan cara kita menjadi seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menjadi bait Allah yang terus dipenuhi, penuhi firman, dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan hadirat Allah. Itu cara kita mengisi kekristenan kita. Lalu dalam setiap aktivitas hidup kita, kita bersikap seperti yang Bapa inginkan. Saya tidak bisa memberikan contoh secara detail. Karena apa? Karena masalah pergumulan yang saudara hadapi saya tidak tahu persis. Dan saya juga bukan guru yang maha tahu yang menuntun saudara. Tuhanlah yang menuntun saudara melalui rohnya, saudara. Dan lewat setiap kejadian kita belajar. Setiap pergumulan, kesulitan, masalah yang kita alami, itu adalah poin untuk kerohanian kita. Amin, saudara. Ya. Itu adalah poin. Saya teringat ya, orang yang main game, dulu saya suka main game juga. Ketika lewati tantangan, ting, ada muncul poin-koinnya. Jadi itu ya, lalu bisa diambil menjadi kekuatan kita. Nah, bisa seperti itu, saudara. Setiap tantangan yang kita hadapi, saudaraku, itu ada poinnya. Ya. Kalau dulu ada satu seperti drama ya, udah lama sekali. Saudara yang seusia saya pasti tahu, Sengsara Membawa Nikmat. Waduh. Kalau sudah jam tayangnya udah penuh itu, orang nonton ya. Sengsara Membawa Nikmat. Salah satu pemerannya bernama Midun ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini yang kita lakukan sebagai orang percaya, saudara. Ya, ini yang kita lakukan. Ya. Hidup kita tidak mungkin
tidak berubah. Kalau kita hidup dalam kesucian, itulah perubahan kita, saudaraku. Kesucian itulah. Jadi bukan saudara pakaian rapi begini kita datang ke gereja, itu adalah indikator perubahan kita, enggak. Kesucian hidup saudara. Ya. Tentu kita harus pakai pakaian yang sopan ketika kita beribadah, harus. Tapi ini bukan ukuran, saudara. Ya. Bahkan saya pernah di depan saya mendengar, ini dari orang agama lain nih, saudara, berkata, orang Kristen kalau ibadah kok rapi ya. Kalau kami, agama kami beribadah, pakai sendal pun enggak boleh. Ya itu enggak masalah. Mau pakai sendal, mau pakai rapi, itu bukan ukuran. Yang penting, saudaraku, bagaimana kita hidup kudus. Kita hidup dalam kekudusan. Bagaimana kita itu bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Dan mengasihi sesama kita. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Dan saudara, ketika kita semakin hidup dalam kekudusan, maka saudaraku, ya, maka kita akan bertindak. Yang pertama tadi saya sebut, kita akan mengasihi Allah. Yang kedua, kita akan mengasihi sesama kita. Kita enggak mau melukai orang lain. Meskipun kita sudah dilukai, kita enggak mau membalas. Sebab apa yang dilakukan Tuhan Yesus, itulah yang kita lakukan. Ya. Kita tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, meskipun punya kesempatan. Itu orang yang hidup kudus. Ya. Itu orang yang hidup kudus, saudaraku. Ya, kita baca lagi ini. Saya kalau ngomong begini selalu diingatkan firman Tuhan. Oke, Matius pasal 5 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hidup keberagamaanmu, apa ini? Bahasa aslinya, saudaraku, dikayusune, yang sama dengan kebenaran. Ya. Ada dua kata yang diterjemahkan kebenaran. Aletheia, ya, contohnya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Itu aletheia. Tapi di hidup keberagamaan ini, ya, dalam Matius 5 ayat 20 juga, ya, sama dengan kebenaran, tapi dalam bahasa aslinya berbeda. Dikayusune, kebenaran yang dipraktekkan, kebenaran yang diperagakan. Itulah hidup keberagamaan kita. Kalau saudara berkata, aku mengenal kebenaran, ya, saudara pasti kalah dengan kehidupan orang yang taat beragama pada umumnya, yang punya atribut keagamaan yang kuat. Dari pakaiannya saja, wah, ini orang beragama nih, ini rohaniawan ini. Tapi bagi kita beda. Bukan itu ukurannya. Ukuran kita adalah hidup kudus. Kebenaran yang kita pahami, kita praktekkan. Ya. Ayat selanjutnya kita lompat. Ayat 45. Kalau saudara mau lebih lengkap, saudara nanti baca ya, dari 20 sampai ayat 20 sampai ayat 48. Ya. Ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Ya. Saudara nanti bisa baca lengkapnya. Kalau ayat 48-nya
hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kalau saya persingkat kalimatnya, ya, like father, like son. Sebagaimana Bapa, demikianlah engkau harus menjadi. Nah, ini saudara yang terkasih. Sebagai orang Kristen, di sini panggilan kita. Di sini. Ya. Kalau kita dikatakan kita sebagai orang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, inilah targetnya. Inilah targetnya. Anak-anak Allah yang bukan secara stempel, bukan secara status, tapi isi keberadaan kita. Oleh karena itu saudaraku, mari kita berjuang terus hidup suci. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan saudara, firman Tuhan, kita harus selalu mendengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, ya, kebenaran yang benar, hidup dalam persekutuan dengan Allah, dan kita mau hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau nyanyikan satu pujian, Jagaku Tuhan di dalam kebenaran. Setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tinggal di dalam menikmati indahnya hadirat, hadiratmu Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Dalam kebenaran. Keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan akan terus mengawal kita. Artinya Allah akan memakai firman Tuhan untuk mengawal kita, menjagai kita agar kita tidak tercemari dengan dunia ini. Firman ini akan menjadi pelita yang menerangi jalan kita untuk kita berjalan setiap hari. Seperti firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalan. Firman Tuhan inilah yang menerangi jalan hidup saudara. Tanpa firman Tuhan saudara tidak tahu kemana arah saudara melangkah. Dengan firman Tuhan ini saudaraku, kita akan mengalami hadirat Bapa yang luar biasa. Hadiratnya senantiasa kita nikmati. Ketika kita dalam pergumulan, hadirat Bapa,
hadir memeluk kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk terus berjalan di jalan yang semakin sulit ini. Haleluya, haleluya. Kita percaya Allah kita Allah yang setia. Dia akan terus memegang tangan kita. Roh Kudus memimpin kita sampai kita menuju kesempurnaan, yaitu menggenapi rencana. Haleluya, haleluya. Bapa, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau layakkan kami yang belum sempurna ini, Bapa, yang kadang kami masih melakukan kesalahan di hadapan-Mu, Bapa. Kami mau terus berjuang. Setiap kesalahan yang kami lakukan itu menyakiti Engkau dan juga menyakiti diri kami, Bapa. Kami mau meninggalkan segala dosa dan kesalahan. Kami mau hidup sebagai umat yang kudus, hidup seperti hidupnya Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Saya mengundang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Di langkahmu, anak manusia, ikut salibnya. Tak sepatah pun keluh, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahmu, sesungguhnya deritamu karena tanpamu, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. Kita katakan dari awal sekali lagi. Di jalan terjal berdebu, tertatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluh, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamat. Sesungguhnya deritamu karena sesungguhnya karena dosamu, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosamu, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. Haleluya, Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang telah taat dan mati di atas kayu salib. Saat ini kami mengingat kematian-Mu, pengorbanan-Mu, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari jemaat Tuhan kita angkat roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami mengangkat roti dan anggur di hadapan-Mu. Kami mengakui 2000-an tahun yang lalu Bapa telah mengutus putra kesayangan-Mu, terpaku mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa, berkatilah roti dan anggur ini menjadi alat
anugerah bagi kami. Haleluya, haleluya. Sesungguhnya sengsaramu karena salah, sesungguhnya deritamu karena dosa, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. Bapak Ibu silakan turunkan roti dan anggurnya. Mari ikuti doa yang saya ucapkan. Dalam nama Yesus Kristus, aku percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, dan segala kutuk. Oleh korban Yesus, aku percaya, aku menerima pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, pemulihan, kesembuhan, kemenangan, kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Yesus, aku percaya dan menerima aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan segenap hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang ada di tangan kita ini menunjuk tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Makanlah. Selanjutnya kita mengangkat anggur di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang terkasih, anggur di tangan kita ini menunjuk darah Yesus yang telah ditumpahkan. Minumlah. Haleluya. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau curahkan, untuk kesetiaan-Mu, untuk keselamatan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kami berterima kasih. Kami mau hidup
kekasih-kekasih Allah, anak-anak Allah yang dipilihnya. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa kita di surga, sumber segala-galanya. Dan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang olehnya kita boleh hidup, dan dalam persekutuan yang erat yang manis bersama dengan Roh Kudus, memberkati kita mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.